Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Allah selalu memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Allah memberikan kita mata yang sehat, tangan yang sehat, mulut yang sehat, dan kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Maka marilah sama-sama kita terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita dalam hal-hal kebaikan. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Mulut kita gunakan untuk berbicara yang baik. Kita gunakan untuk perbanyak tadarus Al-Quran. Tangan kita gunakan untuk sedekah. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah hendaki, yang Allah berkahi. Misalkan kita gunakan untuk berangkat sholat ke masjid, sholat berjamaah, sholat tarawih. Mudah-mudahan dengan kita selalu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hal kebaikan, menjadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat beringkan salam selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tersampaikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan sama-sama kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah, Ramadan memberikan nuansa yang berbeda. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap pahala, setiap ibadah Allah lipat gandakan kebaikannya. Dan ada satu ibadah spesial yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih kita jumpai di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah yang pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga jamaahnya penuh, ramai. Tapi seiring bertambahnya Ramadan, sholat tarawih mengalami kemajuan. Tapi kemajuan di sini adalah kemajuan safnya, yang awalnya penuh hingga keluar ke belakang. Bertambahnya Ramadan, safnya semakin maju. Maka fenomena ini tidak bisa untuk terus dibiarkan. Kita sebagai umat Rasulullah harus terus merubah diri kita untuk terus lebih baik. Ramadan ke Ramadan kita jadikan terus lebih baik. Ibadah kita, sholat berjamaah kita, sholat tarawih kita, terus kita perbaiki. Hadirin As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah, untuk menjadikan kita cinta terhadap sholat tarawih, ibadah malam, tentu kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan dari sholat tarawih. Apa saja itu? Keutamaan yang pertama, sholat tarawih dapat menghapuskan dosa. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa. Tapi Islam selalu memberikan peluang untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Terutama sholat tarawih itu pun bisa menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ini menjadi kesempatan buat kita untuk menghapus dosa-dosa kita.
baik dosa kecil maupun dosa besar. Jangan sampai momen ini kita lewatkan begitu saja. Kita lewatkan tanpa ada ibadah malam sehingga berlalu begitu saja. Keutamaan yang kedua, barang siapa yang menjalankan sholat tarawih berarti menjalankan sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW dulu mengajarkan sholat tarawih, melaksanakan sholat tarawih di masjid, kemudian diikuti oleh para sahabat. Semakin hari semakin ramai. Hingga akhir Ramadan, jumlah jamaah sholat tarawih semakin banyak. Maka kita sebagai umat Rasulullah, sebagai generasi masa sekarang, tidak boleh untuk memutuskan apa yang telah Rasulullah contohkan, apa yang sudah Rasulullah sunnahkan. Maka hendaklah kita untuk terus semangat dalam menjalankan sholat tarawih dari awal hingga akhir Ramadan. Keutamaan yang ketiga, dengan sholat tarawih kita akan semakin mendekatkan dengan Al-Quran. Sebelum sholat tarawih, biasa kita sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah, kemudian kita tadarus. Kemudian sholat tarawih, dan setelah sholat tarawih, biasanya di masjid-masjid kita dengar anak-anak muda, orang tua, semuanya kompak untuk menjalankan tadarus. Bahkan dalam pelaksanaan sholat tarawih, di beberapa masjid ada yang menargetkan dalam satu malam selesai 1 juz, sehingga ketika selesai Ramadan selesai khatam 1 Al-Quran. Dan itu ketika kita nikmati bacaan imam membaca surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tentu ini akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Keutamaan yang selanjutnya adalah kita mendapat keberkahan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkah. Sama-sama kita tahu bahwa ketika Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang mulia. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Maka kita sama-sama manfaatkan betul momentum ini untuk mengambil keberkahan di malam-malam bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan kita menjalankan sholat tarawih dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kita ramaikan masjid-masjid dengan kegiatan yang bermanfaat, sholat tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu, mengapa masih banyak orang-orang yang tidak menjalankan sholat tarawih? Ada beberapa alasan. Misalnya, kekenyangan. Habis buka, kekenyangan, ngantuk, sehingga tidak ke masjid sholat tarawih. Atau ke masjid sholat tarawih tapi ketiduran. Hal ini perlu kita manajemen dengan baik. Berbuka pastilah dengan yang baik-baik, secukupnya saja. Nanti kalau mau makan lagi bisa setelah sholat tarawih atau setelah tadarus. Yang kedua, merasa terlalu panjang dan lelah. Ibadah sholat tarawih adalah ibadah yang sholatnya banyak sekali rakaatnya. Berbeda dengan sholat pada umumnya ya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat ba'diyah 2 rakaat. Tapi sholat tarawih ini jumlahnya lebih dari 4. Ada yang 8, ada yang 21. Nah, maka ini jangan jadi alasan untuk kita bermalas-malasan atau merasa lelah dengan menjalankan sholat tarawih. Alasan lainnya adalah karena kurangnya pemahaman kita tentang apa itu keutamaan sholat tarawih, apa manfaat sholat tarawih. Maka kita, bagi yang belum paham dengan sholat tarawih, terus kita pelajari. Apa sih sholat tarawih itu? Apa manfaatnya? Bagi yang sudah, tingkatkan lagi. Untuk menjadikan kita semakin rajin untuk ke masjid sholat tarawih, ada beberapa tips. Tips yang pertama, niatkan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah meniatkan ibadah kita karena Allah,
insya Allah seberat apapun cobaan, seberat apapun godaan, kita akan terus melaksanakan dan akan terasa ringan karena niat kita adalah sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, usahakan datang ke masjid lebih awal. Kenapa? Agar kita lebih siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Berbeda ketika orang sudah mulai sholat, kita baru datang. Pasti akan terburu-buru, tergesa-gesa, nggak fokus, nggak khusyuk. Maka agar kita lebih fokus dan khusyuk, kita datang lebih awal. Ikut sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah, kemudian sholat tarawih. Maka dengan kita datang lebih awal, insya Allah persiapan kita akan lebih fokus, akan lebih matang. Kita akan lebih siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah di malam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, nikmati bacaan imam. Ya, jadi ketika sholat tarawih, kita nikmatin apa yang imam baca. Terutama bagi imam-imam yang membacanya cukup panjang atau dengan irama, maka kita ikutin setiap apa yang imam baca. Mudah-mudahan dengan itu akan merasuk ke dalam diri kita, akan lebih terasa dalam diri kita, sehingga kita merasakan, oh nikmatnya tarawih. Bukan hanya sekedar datang, kemudian sholat banyak dan capek saja, tapi kita datang sholat tarawih, menikmati ibadah sholat tarawih, dapat pahala, dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah ajak teman, sahabat, kerabat, sehingga dengan kita bersama-sama akan menjadikan sholat tarawih kita lebih seru, ya. Dalam artian kita nggak sendiri. Kita sholat tarawih bersama-sama, ada saling support, ada saling memotivasi antara kita, kawan kita, atau keluarga kita. Yang terakhir, kita terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, diberikan kelancaran dalam menjalankan sholat tarawih, sehingga hati kita itu selalu dibukakan oleh Allah untuk terus beribadah kepada Allah, terutama menjalankan sholat tarawih. Pemirsa As-Siddiqi Studio yang dirahmati Allah, sekarang tinggal kita lagi. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan terus merindukan sholat tarawih, atau akan menjadi orang-orang yang melewatkan sholat tarawih begitu saja? Jangan sampai sholat tarawih itu hanya menjadi rutinitas saja. Rutinitas setiap Ramadan sholat tarawih, Ramadan tarawih. Tapi pastikan setiap sholat tarawih kita dapatkan pahala, bermakna bagi kita mendapatkan syafaatnya, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Pemirsa As-Siddiqi Studio, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita terus lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan marilah terus kita perbanyak ilmu-ilmu kita, pengetahuan kita tentang sholat tarawih, tentang tadarus, tentang puasa, dan tentang lainnya tentang Islam. Allahumma barik lana fi Ramadan. Semoga Allah memberikan kita rahmat di bulan suci Ramadan ini, hingga nanti kita full puasa hingga 1 Syawal nanti, dan kita termasuk golongan orang-orang pemenang. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.